Shalom, saya Divani dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan pembelahan secara mitosis dan meiosis. Yang pertama ada secara mitosis. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 5 fase. Yang pertama ada tahap interfase, di mana nukleus, sentrosom, dan membran intinya masih terlihat jelas dan DNA-nya masih berbentuk benang-benang halus. Di tahap interfase juga mengalami 3 fase. Yang pertama ada G1, bertumbuh dan berkembang, S, sintesis atau replikasi DNA, dan G2, persiapan untuk pembelahan. Selanjutnya ada tahap profase, di mana membran inti dan nukleus perlahan mulai menghilang, benang-benang kromatin mulai melekat dan membentuk kromatid. Kromatid akan mengganda menjadi kromosom atau disebut sister kromatid, dan sister kromatid akan dihubungkan oleh protein yang disebut kinetokor. Selanjutnya ada metafase, di mana kromosom homolog memiliki bentuk dan ukuran yang sama dan benang-benang spindel mengikat kinetokor pada masing-masing kromosom. Selanjutnya ada tahap anafase, di mana masing-masing sister kromatid bergerak menuju arah yang berlawanan dan benang-benang spindel menempel pada kinetokor dan menarik sister kromatid ke arah yang berlawanan. Yang kelima ada tahap telofase, di mana terbentuk 2 sel anakan, dan di tahap ini telofase akan diikuti oleh sitoplasma atau sitokinesis, dan sitokinesis berbentuk cincin. Selanjutnya ada pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 anakan, di mana sel anakan memiliki separuh dari induknya. Yang pertama ada profase 1. Di profase 1 terjadi leptoten, di mana kromatin menebal dan membentuk kromosom. Selanjutnya ada zigoten, kromosom yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama saling berdekatan membentuk sinapsis yang berfungsi untuk mengikat kromosom homolog atau disebut bivalen. Pasangan kromosom homolog berbentuk tetrad yang terdiri dari 4 kromatin. Selanjutnya ada pakiten, di mana terjadi pindah silang pada materi genetik dan tempat terjadi pindah silang disebut kiasma. Selanjutnya ada diploten, di mana sinapsis sudah menghilang sehingga kromosom homolog mulai memisahkan diri namun masih melekat pada kiasma. Selanjutnya ada diakinesis, di mana membran inti dan nukleus sudah menghilang dan sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Benang-benang spindel mulai terbentuk, profase 1 berakhir. Selanjutnya ada metafase, di mana kromosom homolognya berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya ada anafase 1. Pasangan kromosom homolog bergerak menuju kutub yang berlawanan. Selanjutnya ada telofase 1. Terbentuk 2 sel anakan, membran inti dan nukleus mulai menghilang, dan sifat anakannya haploid atau setengah dari induknya. Selanjutnya ada profase 2, di mana membran inti dan nukleus sudah mulai menghilang, benang spindel mulai terbentuk kembali, dan sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Selanjutnya ada metafase 2, di mana masing-masing kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya ada anafase 2, di mana kromatid yang bukan saudara masing-masing menuju arah yang berlawanan. Dan yang terakhir ada telofase 2, terbentuk 4 sel anakan yang tidak identik dengan induknya, dan kromosom anak setengah dari induknya. Membran inti dan nukleus mulai terbentuk kembali. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.